Shalom, saudara-saudari sekalian. Kita, atau setidaknya sebagian dari kita, menyukai kisah-kisah tentang hidup seseorang yang mengalami perubahan 180 derajat. Orang-orang yang mengalami kesulitan hidup tiba-tiba mengalami kesuksesan atau perbaikan kondisi kehidupan yang drastis. Dari rakyat jelata menjadi CEO, atau seseorang yang kita pikir upik abu atau pelayan, pembantu, ternyata adalah seorang putri yang kaya raya, dan cerita-cerita seperti itu. Entah kisah nyata atau rekaan di sinetron, rajin, atau film, kisah seperti ini membawa excitement, kehangatan, sukacita, baik bagi kita yang menyaksikan, apalagi bagi mereka yang sungguh mengalaminya. Dan kisah semacam ini juga dapat kita temukan di Alkitab. Salah satunya dialami oleh Mephiboset. Siapa itu Mephiboset? Ia adalah anak Yonatan, cucu Saul. Kisahnya dapat dibaca antara lain pada 2 Samuel 9 ayat 1-13, dan saya encourage kita untuk membacanya secara utuh, tetapi saya akan bacakan beberapa ayat, dimulai dari ayat yang pertama. Disebutkan bahwa Daud berkata, "Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan." Ziba, hamba dari keluarga Saul, menjawab Daud, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Itulah Mephiboset." Dan dalam 2 Samuel 4 ayat 4 kita tahu bahwa Mephiboset cacat sejak kecil. Ia berumur 5 tahun ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Yisrael. Inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu, lalu lari. Tapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Bukan hanya soal fisik Mephiboset mengalami kesulitan hidup. Ia juga tidak merasa memiliki martabat. Dalam 2 Samuel 9 ayat 8 dikisahkan sebagai berikut ketika Mephiboset datang menghadap Daud. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini, sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Out of nowhere, Daud hadir dalam hidupnya, dan Daud pada saat itu adalah seorang raja Israel penuh dengan kekuasaan, kekayaan, kehormatan. Dan pada ayat 3 Daud mengatakan bahwa ia hendak menunjukkan kepada Mephiboset kasih yang dari Allah. Dan kasih yang dari Allah ini dalam bahasa aslinya disebut hesed. Beberapa karakteristik hesed adalah sebagai berikut. Ia adalah kasih bagi umat yang diikat perjanjian dengannya, kasih yang muncul dalam berbagai situasi, entah itu baik atau hancur, suka atau duka, kasih yang kekal selamanya tidak berubah, dan kasih yang tidak dipengaruhi oleh tindakan atau respons umat, serta membawa pemulihan atau transformasi. Daud menunjukkan kasih yang dari Allah kepada Mephiboset melalui beberapa tindakan nyata seperti dikatakan segala ladang Saul menjadi miliknya, 2 Samuel 16 ayat 1-4, dan juga 2 Samuel 19 24-30. Lalu ia juga makan sehidangan dengan raja. Ia mendapatkan tuaian hasil tanah yang dikerjakan Ziba, dan ia juga mendapatkan perhatian dan kasih sayang, 2 Samuel 21 ayat 7. Kalau diperhatikan, apa yang ditunjukkan Daud merefleksikan kasih Allah yang membawa pemulihan total bagi manusia. Pemulihan dalam hal kebutuhan fisik, sosial, psikologis, ekonomi, dan yang lainnya. Pemulihan bukan hanya sekedar bantuan karitatif, tetapi transformatif. Bagi saya kisah ini mengingatkan dua hal. Yang pertama, manusia, entah sadar atau tidak sadar, adalah penerima kasih setia Allah. Bagi yang tidak sadar mungkin ada arogansi dalam kehidupannya, merasa semua baik-baik saja karena kekuatannya sendiri. Tapi sesungguhnya kalau kita merenungkan kehidupan umat manusia secara umum, maka kita tahu bahwa manusia bergantung pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Tapi kemungkinan lainnya adalah manusia merasa bahwa dirinya tidak layak untuk menerima kasih yang begitu besar dari Allah. Jatuh-jatuhnya sebenarnya arogan juga, hanya dalam ekspresi yang berbeda. Terlalu rendah diri dan merasa sudah tidak ada lagi yang bisa memulihkannya. Yang kedua, kita tidak
seharusnya hanya menjadi penerima dan penikmat kasih Allah. Sewajarnya kita juga menjadi saluran kasih Allah kepada sesama. Dalam hal ini bagi orang-orang yang tidak dipandang, tidak dianggap, yang terpinggirkan, yang mengalami kesulitan hidup yang begitu luar biasa, dan yang mungkin merasa dirinya tidak berarti dan tidak berguna. Mulailah identifikasi orang-orang seperti ini di sekitar kita yang mengalami masalah begitu pelik dalam keseharian hidupnya. Tidak perlu jauh-jauh dulu, bisa dimulai dari keluarga, rekan kerja, di gereja, atau komunitas kecil lainnya. Dan selanjutnya, silakan dalam kemampuan yang Tuhan percayakan, kita bisa memberikan dukungan, bantuan, yang membawa pemulihan, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Di dalam situasi hidup yang semakin tidak mudah, banyak orang yang memerlukan kasih yang nyata. Mereka perlu merasakan kasih Allah yang mungkin terkesan abstrak bagi mereka. Kiranya kita diperkenankan dan dimampukan untuk menunjukkan bahwa Allah tetap setia kepada umatnya dalam segala masa kehidupan. Tuhan memberkati kita sekalian.